Masih memikirkan tentang Jianyi. Lin Keting melihat pikiran Chen Ping dan bertanya. Chen Ping mengangguk, apa sebenarnya maksud pedang itu? Saya tidak tahu, saya belum mengembangkan niat pedang. Lin Keting melambaikan tangannya dengan cepat. Penatua buta di sebelah kanan tersenyum dan berkata, Nak, maksud pedang hanya dapat dipahami tetapi tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Saya akan memotong pedang untuk Anda lagi untuk melihat apakah Anda dapat memahami misterinya. Itu urusan Anda sendiri, kata tetua buta kanan, sambil mengangkat pedang panjang di tangannya untuk menyerang. Namun sebelum dia dapat mengambil tindakan, pedang di tangan Elder Yu mulai bergetar hebat, menyebabkan ekspresi Elder Yu berubah drastis. Penatua buta kanan, ada apa? Lin Keting bertanya dengan cepat. Nona, si buta Zuo pasti berada dalam bahaya di luar, kata sesepuh buta kanan. Bahaya, Lin Keting sedikit mengernyit, apakah dia mendapat masalah lagi? Segera keluar dan lihat dan coba hentikan dia agar dia tidak mendapat masalah lagi. Nona, apa yang harus kamu lakukan? Penatua Yu Blaine bertanya. Jangan khawatir, dia masih di sini, dan aku masih memiliki barang penyelamat di tanganku. Semuanya akan baik-baik saja. Lin Keting menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata. Penatua buta kanan melirik ke arah Chen Ping, dan kemudian berkata, Nak, lindungi wanita tertua kami. Jika wanita tertua kami melakukan kesalahan, tidak akan ada tempat bagimu di seluruh dunia surga dan manusia. Setelah mengatakan itu, tetua buta kanan dengan cepat berlari menuju pintu masuk medan perang para dewa dan iblis. Ping, sebaliknya, tidak bisa berkata-kata. Siapa yang dia provokasi? Chen, melihat Chen Ping seperti itu, Lin Keting tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, dia hanya membuatmu takut, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Bahkan jika sesuatu terjadi padaku, itu tidak ada hubungannya denganmu. Selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada kalian semua. Chen Ping menepuk dadanya dan mulai membual. Ketika semua orang mendengar kata-kata Chen Ping, mereka semua menyatakan niat mereka untuk mengikutinya. Bersama-sama mereka semua melihat pecahan patung batu yang baru saja dihancurkan Chen Ping dengan pedangnya tanpa kekuatan spiritual. Chen Ping masih memiliki kekuatan fisik yang kuat. Jika ada bahaya, Chen Ping masih bisa menghentikannya. Jadi semua orang memilih untuk mengikuti. Alasan utamanya adalah jika mereka tidak bisa mendapatkan harta karun itu, mereka masih bisa mendapatkan batu roh, jadi tidak ada kerugian sama sekali. Lin Keting tidak menolak siapapun yang datang, dan kemudian memimpin semua orang di jalan. Di luar medan perang para dewa dan iblis, Penatua Zuo Blaine mengikuti Tianxia dan Tianluo dan berjuang keras. Ada beberapa biksu pengguna pedang, 4 di antaranya terluka parah dan jatuh ke tanah tanpa mengetahui apakah akan hidup atau mati. Penatua Zuo Blaine juga menjadi marah, dan pedang panjang di tangannya terus menyerang seperti guntur. Namun dengan kerja sama Tianxia dan Tianluo, Penatua Zuo Blaine masih dirugikan. Darah mulai mengalir keluar dari lengan kirinya. Penatua Zuo yang buta terluka. Sial, aku tidak tahu apakah orang buta di sebelah kanan telah menerima pesanku dan ada di sini untuk membantu. Aku, mungkin akan melarikan diri, atau aku akan benar-benar mati di tangan 2 bajingan kecil ini. Penatua buta Zuo berdoa dalam hatinya, berharap penatua buta kanan telah menerima pesannya. Meskipun dia berpikir demikian di dalam hatinya,
Tidak ada rasa takut di wajah Penatua Zuo Blind, dan dia masih berteriak dengan kasar. Hatiku penakut, tapi dalam hal momentum, aku tidak bisa penakut. Orang tua, mulutmu sangat keras. Ayo kita robek mulutmu nanti dan lihat bagaimana kamu terus berteriak dan mengumpat. Tianluo sudah sangat marah sampai dia meninggal. Perkelahian adalah perkelahian. Setelah bertarung dalam waktu yang lama, 8 generasi nenek moyang saya dimarahi oleh Penatua Zuo Blind. Dasar bajingan kecil, jika kamu masih ingin mencabik-cabik mulut kakek, kamu bahkan tidak tahu apa karakter moralmu sendiri. Saya memarahi 8 generasi nenek moyang Anda. Nenek moyang Andalah yang mengumpulkan kebajikan. Apakah menurut Anda saya memarahi semua orang? Penatua Zuo Blind memegang pedangnya dan melayang di udara, mencibir pada Tianluo. Persetan denganmu. Tianluo menjadi gila, dia langsung memegang pedang dan menyerang Penatua Zuo Blind dengan ganas. Ketika Lin Keting melihat Chen Ping, dia kesurupan. Merasakan suhu dada Chen Ping dan tatapan mata yang penuh kasih sayang, Lin Keting merasa dia akan jatuh. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping bisa begitu peduli padanya setelah dia baru saja bertemu Chen Ping. Aku baik-baik saja, Lin Keting memandang Chen Ping dan tersenyum tipis. Chen Ping mengikuti Lin Keting dan saling memandang, perlahan mendekat. Detak jantung Lin Keting mulai bertambah cepat. Dia tahu apa yang akan dilakukan Chen Ping, dia akan menciumnya. Lin Keting ingin menghindar, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan tubuhnya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Pada akhirnya, Lin Keting hanya bisa memejamkan mata dan menunggu ciuman Chen Ping. Saat ini, Lin Keting sebenarnya sangat menantikannya. Berdengung. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul dari telapak tangan Lin Keting, dan seiring dengan dengungan di lautan kesadaran, Lin Keting juga sadar kembali. Dia menemukan bahwa Chen Ping tidak memeluknya sama sekali, apalagi menciumnya. Itu hanya ilusi. Saat ini, Chen Ping masih melihatnya dari kejauhan. Lin Keting tidak mengerti bagaimana dia bisa memiliki ilusi seperti itu. Untungnya, orang lain tidak mengetahuinya, kalau tidak dia akan malu setengah mati. Sial, aku hampir mempermalukan diriku sendiri. Lin Keting menatap ketiga patung itu dengan marah, lalu menamparkan salah satunya dengan telapak tangannya. Bang! Lin Keting menamparnya, tapi patung itu tidak bergerak sama sekali. Lin Keting kemudian teringat bahwa dia tidak memiliki kekuatan spiritual sama sekali, dan dia tidak memiliki kekuatan pedang. Dia hanya bisa menghilangkan ilusi dengan mengandalkan tanda di telapak tangannya. Namun, semua orang sangat terkejut saat melihat Lin Keting tidak pingsan dan dirobohkan oleh ilusi, namun tidak ada yang berani mendekat. Nona, biarkan aku datang. Melihat ini, tetua buta di sebelah kanan mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan niat pedang mengikuti tren. Ledakan. Pedang itu menghantam patung batu itu dengan sangat keras hingga langsung hancur. Setelah patung batu tersebut roboh, terdapat keris yang disembunyikan di dalam patung batu tersebut. Belati tersebut tampak berwarna merah darah, bahkan tercium bau darah yang tercium dari keris tersebut. Apa ini? Lin Keting mengulurkan tangan untuk mengambil belati itu, tetapi dihentikan oleh Chen Ping dengan langkah cepat. Nona Lin, jangan sentuh benda ini. Belati ini mengandung terlalu banyak energi jahat. Tubuh Anda saat ini tidak dapat menahannya. Saat belati itu muncul, Chen Ping menyadari aura jahat di sana.
Jika kekuatan semua orang tidak ditekan, energi jahat pada belati mungkin tidak menimbulkan bahaya apapun. Tetapi sekarang orang biasa tidak dapat menahan bahkan sejumlah kecil energi jahat yin memasuki tubuh mereka. Lin Keting memandang Chen Ping, lalu meraih tangannya kembali. Sekarang dia percaya pada Chen Ping. Belati iblis, ini adalah senjata ilahi dari surga. Seorang pria parubaya berjubah hitam tiba-tiba berteriak kegirangan pada saat ini, dan kemudian bergegas dengan putus asa, mencoba mengambil belati di tangannya. Melihat ini, tetua buta di sebelah kanan mengulurkan pedang panjangnya dan langsung menghentikan pria parubaya berjubah hitam itu. Dia berkata dengan dingin, "Sial, ini adalah sesuatu yang ditemukan oleh wanita tertua kita. Beraninya kamu menyentuhnya." Pria parubaya berjubah hitam tertegun, lalu mundur 2 langkah. Baru saja, tetua buta di sebelah kanan menebas patung batu itu dengan pedangnya, dan mereka semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di tempat di mana kekuatan spiritual dilarang, Penatua Yablin masih memiliki kekuatan seperti ini, jadi tentu saja dia takut. Meskipun kamu memecahkan patung batu ini, kami menemukannya terlebih dahulu. Jika kamu mengatakan benda ini milikmu, kami tidak akan menerimanya. Kata lelaki tua yang baru saja berbicara. Dia berjuang keras dan mundur. Sekarang ada senjata ajaib di dalam patung batu, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Itu dia, patung batu yang kita temukan pertama kali. Buka lingkaran masuknya. Kami membayar batu roh untuk masuk. Tidak bisakah semua yang ada di sini menjadi milikmu? Paling buruk, kita bisa menghabiskan batu spiritual untuk membeli kantor pusat, kan? Semua orang sedikit tidak puas dan mulai berteriak. Jika semua harta karun yang ditemukan di sepanjang jalan dimiliki oleh Lin Keting, bukankah harta itu akan masuk secara cuma-cuma? Sekarang kekuatan setiap orang terbatas, tetapi kekuatan pedang dari tetua buta kanan tidak dibatasi. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa menjadi lawan dari tetua buta kanan, dan mereka hanya dapat berfungsi sebagai pelapis dengan sia-sia. Diam semuanya. Jika kalian ingin mendapatkan harta karun itu, tanyakan dulu tentang pedang di tanganku. Penatua buta di sebelah kanan mengayunkan pedangnya, dan semua orang langsung menutup mulut. Meskipun semua orang tidak berani berbicara karena tekanan, mata mereka menunjukkan ketidakpuasan. Elder Right Blind, kenapa kamu menjadi begitu ceroboh dalam melakukan sesuatu? Lin Keting memelototi Elder Yu Blind, yang hanya bisa mundur. Semuanya, kalian benar. Benda ini bukan milikku, dan aku tidak bisa menindas yang lemah. Menurutku, jika ada yang menginginkan belati ini, mereka bisa menukarnya dengan batu spiritual. Tentu saja, kita semua berbagi batu spiritual secara merata, sehingga semua orang bisa mendapatkan manfaatnya dan tidak masuk ke sini dengan sia-sia. Kata Lin Keting. Kata-kata Lin Keting langsung membuat semua orang angkat tangan setuju. Setiap orang yang melihatnya memiliki andil, jadi tidak akan ada yang berpendapat. Tetapi ketika pria parubaya berjubah hitam melihat ini, dia sedikit mengernyit dan berkata, "Nak, jika kamu membandingkannya dengan batu spiritual, kami khawatir tidak ada yang bisa menandingimu. Saat itu, kami akan jatuh ke tanganmu." Hanya beberapa batu spiritual. Terlihat pria parubaya berjubah hitam sangat menyukai belati ajaib, namun jika harus ditukar dengan batu spiritual, saya khawatir hanya Lin Keting yang memiliki batu spiritual paling banyak di sini. Bagaimanapun,
Lin Keting telah mengumpulkan banyak batu spiritual di pintu masuk. Jangan khawatir tentang ini. Saya tidak akan berpartisipasi. Saya tidak peduli dengan belati ajaib ini. Lin Keting menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah mendengar bahwa Lin Keting tidak berpartisipasi, mata pria parubaya berjubah hitam itu berbinar. Chen Ping, apakah kamu menginginkannya? Lin Keting memandang Chen Ping dan bertanya. Aku tidak menginginkannya. Aku tidak peduli dengan senjata ajaib semacam ini. Senjata di tanganku jauh lebih kuat dari belati ajaib ini. Chen Ping juga menggelengkan kepalanya. Entah itu pedang pembunuh naga, lonceng pola naga, atau bahkan busur Raja Ilahi. Kekuatan sesungguhnya yang dilepaskannya lebih kuat daripada belati ajaib ini. Melihat seseorang menyerah lagi, mata pria parubaya berjubah hitam itu semakin cerah. Semuanya, belati ajaib ini sangat penting bagi saya, dan mengandung roh jahat yang kuat. Sekarang kita adalah orang biasa, saya khawatir kita tidak dapat menahan roh jahat ini. Tapi aku tidak takut, jadi kuharap semua orang memberiku belati ajaib ini. Aku bersedia membayar 100.000 batu spiritual. Pria parubaya berjubah hitam mengikuti semua orang dengan sopan dan berkata. Dia sangat takut seseorang akan merebut belati ajaib darinya. Kemudian dia akan mendapat masalah jika dia tidak memiliki cukup batu roh. 100.000 batu roh. Apakah kamu membodohi anak kecil di sini? Aku akan memberimu 150.000 batu roh. Seseorang segera membalas. Lagi pula, semakin tinggi harganya, semakin banyak batu spiritual yang didapat setiap orang. Jadi mustahil bagi pria parubaya berjubah hitam ini untuk mengambil belati itu dengan mudah. Kamu, pria parubaya berjubah hitam itu mengerutkan kening. Meskipun dia marah, dia tidak punya pilihan selain berkata, saya akan menawarkan 200.000 batu spiritual. Saya harap Anda, 300.000 batu roh. Orang tua yang pertama berbicara. 350.000, 400.000, 5 juta. Sebelum pria parubaya berjubah hitam dapat berbicara, yang lain mulai berteriak tentang kenaikan harga. Pria parubaya berjubah hitam itu sangat marah hingga ekspresinya membeku. Banyak orang di sini yang jelas-jelas hanya bermain-main haha. Mereka tidak terlalu menginginkan belati ajaib itu, hanya untuk menaikkan harga. 1 juta. Pria parubaya berjubah hitam tahu bahwa jika ini terus berlanjut, harganya akan naik tanpa henti. Jadi dia mengertakkan gigi dan meneriakkan harga 1 juta batu spiritual yang sangat tinggi. Benar saja, semua orang terkejut ketika dia meneriakkan 1 juta. Mereka semua memandang pria parubaya berjubah hitam dan melihat bahwa tidak ada yang menaikkan harga. Melihat tidak ada yang membaik, pria parubaya dengan layar hitam akhirnya menghela nafas lega. Lin Keting melihatnya sekilas, jika tidak ada yang menaikkan harga, maka belati ajaib ini milik rekan Tao ini.